Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, saya akan memberikan sebuah video ya. Bagaimana sih kita membuat latar belakang masalah pada bab 1. Jadi ini sebenarnya mudah ya. Gampang-gampang susah sebenarnya ya. Maksud saya di sini adalah jangan membuat pendapat bahwa membuat skripsi itu susah, enggak ya. Skripsi itu harus dikerjakan ya, jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau misalnya terlalu banyak dipikirkan malah nantinya sulit gitu. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kerjakan, datangi dosen pembimbing, kerjakan lagi, datangi dosen pembimbing, kerjakan lagi. That's all gitu. Nanti insya Allah pasti beres. Kalau misalnya kalian kerjakan, kemudian datang ke pembimbing, kemudian dipikirkan lagi, itu nggak akan beres-beres gitu ya. Jadi kalau kalian kerjakan, datang ke pembimbing, kerjakan lagi, datang ke pembimbing, insya Allah beres gitu. Jadi polanya seperti itu. Dan ini yang penting juga nih, tidak ada penelitian di dunia ini yang 100% sempurna ya. Jadi apalagi kita gitu kan yang masih harus banyak bimbingan juga ya. Jadi wajar kalau memang misalnya penelitian kita itu tidak sempurna, kemudian banyak revisi, kemudian diulang lagi begitu ya. Jadi jangan patah semangat, ini simple sebenarnya. Jadi kita hanya belajar menulis kok. Kita belajar menulis tapi menulisnya secara sistematis gitu aja ya. Jadi make it simple gitu. Nggak usah terlalu difikirkan, nggak usah terlalu dibawa beban, kerjakan saja ya. Jadi kalau kalian berpikir ini adalah sebuah tulisan yang sangat berat, maka ke depan akan selalu berat begitu mengerjakannya ya. Jadi itu aja yang membuat kita mudah, yang membuat kita simple mengerjakannya, yang membuat kita nyaman. Ini hanya menulis kok begitu ya. Ini hanya menulis dan tidak ada penelitian di dunia ini yang sempurna begitu ya. Tapi memang kita menulis ini harus menggunakan sistematis begitu, sesuai dengan arahan dari pembimbing ya, baik pembimbing skripsi begitu atau tesis atau disertasi. Ikutin saja maunya pembimbing apa. Tapi memang kita juga bolehlah berdasarkan cari referensi lain, misal kita cari di internet begitu ya. Seperti apa sih bikin bab 1, seperti apa sih bikin bab 2. Nah, nanti kita comparekan tuh. Dan biasanya perbedaannya nggak terlalu jauh sebenarnya, tidak terlalu jauh. Yang mereka kerjakan juga sama kok gitu. Gurunya sama-sama juga, bukunya juga sama yang dibaca gitu kan. Jadi ikutin saja ya. Apa kata pembimbing, ikutin. Nanti kalau memang pembimbing skripsinya dosen lain nggak masalah ya. Nanti ikutin. Walaupun ada perbedaan pendapat sedikit ya ikutin saja dulu gitu ya. Oke, kita akan membuat sebuah latar belakang masalah ya. Ini sedikit tips dan trik sih, jadi saya tidak akan berpanjang lebar juga untuk menjelaskannya. Saya akan memperlihatkan skripsi dari orang lain atau jurnal dari orang lain, polanya seperti apa sih, gitu ya. Jadi polanya seperti apa agar kita pandangannya sama. Oke, ini adalah sebuah latar belakang masalah. Ya, dalam latar belakang masalah itu, sebagaimana kita tahu, umumnya atau favoritnya kita menjelaskan di latar belakang itu atau di bab 1 itu seperti piramida terbalik. Nah, ya. Mungkin kalian juga sudah tahu. Jadi seperti ini, seperti piramida terbalik yang awalnya umum menjelaskannya, kemudian ke khusus gitu ya. Kalau kalian juga kan pernah belajar lah di SMP, di SD ya, seperti apa sih kalimat induktif atau deduktif begitu ya. Dari umum ke khusus gitu. Oke, ini penjelasan pertama ya. Nah, di umum ke khusus itu apa sih isinya? Nah, isinya adalah
Yang pertama, kalian cari fenomenanya atau faktanya. Gitu. Kenapa fenomena dan fakta ini perlu? Ini seperti menjadi sebuah dasar. Kita tuh meneliti itu karena apa sih? Ya. Misal ini sebuah masalah ya, yang waktu itu saya pernah jelaskan waktu kita Zoom meeting. Jadi kita cari masalah dulu gitu. Nah, kalau dalam penelitian namanya kan fenomena atau fakta. Kita cari fenomenanya. Kita jelaskan fenomenanya. Ya. Nanti akan saya perlihatkan juga gimana cara fenomena itu gitu. Oke, berikutnya ada penjelasan umum ya. Penjelasan umum dari penelitian kita. Lalu lanjut ke khusus, lebih mengerucut lagi kita cari penelitian terdahulu ya. Nanti penelitian terdahulu ini kita bisa mencari beberapa referensi ya. Jangan 1 atau 2 ya, misal 10 atau 20 begitu. Penelitian terdahulunya apa? Sesuai dengan topik atau variabel yang kita cari gitu. Nah, baru nanti kita akan dapatkan judul. Makanya dari Zoom kita kemarin seharusnya kita tuh cari dulu nih fenomenanya dulu, baru kita dapatkan judul. Kalau ini kan kita terbalik ya, judul dulu, maka mau nggak mau kita harus mencari fenomenanya yang sesuai dengan judul kita gitu. Oke, nggak masalah sih, sebenarnya nggak masalah. Jadi nanti kita akan mencari fenomenanya nih. Kita judul udah dapet, fenomenanya kita cari ya. Oke, dari mana sih dapat fenomena itu? Nah, fenomena itu bisa kita dapatkan dari portal berita ya. Misal ada berita di CNN, ada berita di apa di liputan6.com misal ya. Nah, itu di portal berita kita bisa cari fenomenanya. Kemudian di koran bisa. Nah, misal dari undang-undang ini, yang sedang hangat sekarang misal adalah undang-undang Omnibus Law misal gitu ya. Jadi misal pengaruh undang-undang Omnibus Law terhadap efektivitas kerja di perusahaan A misal gitu. Ya. Nanti kuesionernya tentu saja harus ada acuannya gitu. Nah, kemudian dari PSAK. Dari PSAK ini bisa juga jadi fenomena gitu kan. Misal yang lagi hangat apa ya? Tentang akuntansi syariah misal ya. Nah, di PSAK akuntansi syariah kita cari fenomenanya dan dihubungkan ke portal berita juga gitu. Jadi kalaupun misalnya dari undang-undang ada, kita cari fenomena yang terjadi di masalah nyatanya begitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa juga cari gap dari jurnal-jurnal ya, atau pendapat dari jurnal gitu. Misal jurnal A mengatakan sepakat atau berpengaruh positif, yang B berpengaruh negatif. Nah, dari ini kan ada gap nih, ada perbedaan begitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan fenomenanya seperti itu, bahwa hasil yang didapatkan dari jurnal A menyatakan negatif, tapi dari jurnal B menyatakan positif begitu ya. Ini menjadi gap gitu kan, menjadi gap, sehingga saya sangat tertarik untuk menentukan atau memperkuat dari mana sih penelitian ini begitu ya, memperkuat penelitian dengan judul yang sama misalnya gitu ya. Nah, ini fenomenanya bisa didapat dari situ. Oke, ini akan saya jelaskan dulu ya. Nah, urutan penjelasannya kalau dari skripsi itu ya, urutan penjelasan di bab 1 atau latar belakang kita menjelaskannya di variabel dependent dulu. Ya. Variabel dependent. Misal, pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba. Nah, berarti kita akan mencari fenomena tentang manajemen laba. Gitu. Ya, jadi manajemen laba dulu, baru nanti mencari tentang good corporate governance.
Misal good corporate governance ini indikatornya adalah jumlah komisaris, kemudian independensi komisaris, gitu ya. Nah, kita mencari tuh setelah manajemen laba dicari materinya atau fenomenanya, kita kemudian mencari jumlah komisaris, ya, yang pengaruhnya terhadap manajemen laba dicari. Kemudian independensi komisaris terhadap manajemen laba. Oke, kita langsung lihat contoh ya. Lihat contoh, di sini ada contoh skripsi UI ya, yang dari UI. Kenapa saya ngambil UI ya? Saya kira mungkin di sana referensinya bagus lah ya, dosen-dosennya juga bagus. Ya, kita acuannya ke sini. Tapi nanti kita akan lihat lagi ya, beberapa jurnal yang lain sama nggak sih sebenarnya gitu. Oke, lihat di latar belakang. Di sini ada yang saya blok ya. Di sini judulnya adalah pengaruh aktiva tetap tak berwujud terhadap financial distress. Ya. Pengaruh aktiva tak berwujud terhadap financial distress. Nah, variabel Y-nya kan financial distress, maka yang akan dijelaskan dahulu adalah biasanya tentang financial distress. Nanti kita lihat. Nah, ya. Kita buktikan apakah benar atau tidak. Oke. Ini lihat latar belakang ya. Memburuknya perekonomian dunia menyebabkan banyak perusahaan. Nah, ini adalah fenomena nih. Fenomena ya. Ini fenomena memburuknya ekonomi dunia menyebabkan perusahaan korporasi dunia di Indonesia diambang kebangkrutan. Nah, fenomena ini kita tidak bisa membuatnya sendiri. Tidak bisa dari perasaan kita sendiri. Harus ada referensinya. Nah, siapa sih yang mengatakan? Yang mengatakan adalah Sudrajat. Ya. Jadi kalau dalam latar belakang itu tidak boleh kita menuliskan dari sense kita sendiri, dari perasaan kita sendiri nggak boleh. Ini harus berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan fenomena. Tentu saja harus diikuti dengan siapa sih yang menulisnya begitu. Jadi kita kutipnya dari mana gitu. Nah, ini dia mungkin mengutipnya bisa dari buku ya atau dari jurnal ya, Sudrajat 2009. Oke. Kemudian yang paragraf kedua, krisis global yang terjadi menunjukkan bahwa krisis keuangan adalah salah satu bla bla bla. Ini dia masih mengutip dari Purba. Ini yang menjadi dasar dia meneliti tentang financial distress tadi temanya ya. Financial distress itu apa sih? Kelangsungan hidup atau kegagalan perusahaan. Jadi kita mencari tema tentang kegagalan perusahaan. Nah, di sini kan temanya atau fenomenanya lebih kepada kegagalan perusahaan kan, ya, belum membaiknya perekonomian, kemudian krisis keuangan, itu tema-tema kegagalan perusahaan, gitu. Ya, jelas ya. Jadi yang akan kita cari adalah variabel Y-nya dulu, variabel dependennya. Oke. Nah, lalu ini kan fenomena. Oke, kita lihat tuh, ya. Ini fenomenanya. Kemudian kita cari penjelasan umumnya tentang financial distress. Oke. Kelangsungan hidup dan kegagalan perusahaan bla 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 bla. Nah, ini kita mencari tema tentang financial distress. Ya. Penyebab langsung kegagalan bisnis dikomplikasikan dalam sebuah daftar panjang bla 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 bla. Nah, kalimat-kalimat ini dari mana sih? Ya. Kadang kita bingung, Pak, saya bingung nih Pak nyari kalimatnya. Kalau misalnya saya kutip blek-blekan gitu ya, maksudnya blek itu kita copy paste langsung, itu nggak boleh juga ya. Jadi caranya adalah kita baca tentang financial distress, kita cari penjelasan umumnya, kemudian kita ketik ulang seperti tujuannya sama seperti apa yang kita baca tadi. Itu bisa dinamakan dengan kutipan tidak langsung. Ya. Jadi kita baca, ya, kita ulangi lagi dengan kata-kata yang berbeda gitu. Tapi tujuannya sama. Ya.
Nah, seperti ini kan dia referensinya tidak ada kan, ya. Datanya dari mana? Tentu saja dia baca, kemudian dia ketik ulang, gitu. Nah, setelah ini, setelah umum, kita lanjut ke khusus, begitu. Pengertian, penjelasan khusus tentang financial distress. Financial distress, nah, financial distress beberapa tipe penyebabnya adalah bla 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 bla, begitu. Nah, ini dari mana? Ya dari buku juga. Jadi kita tidak bisa menulis seperti perasaan kita sendiri, itu nggak boleh. Ini masih financial distress, ya. Financial distress. Nah, kita bisa sisipkan lagi kasusnya. Kasus apa namanya? Kasus dari financial distress itu. Tapi sebenarnya alangkah baiknya kasus atau fenomena kita bisa tuliskan di atas saja, begitu ya. Jadi di awal kita menjelaskannya tentang fenomena. Kemudian kita merujuk ke financial distress secara umum, kemudian merujuk ke khusus. Nah, berikutnya adalah kita setelah financial distress ini kita jelaskan, baru kita menjelaskan tentang aktiva tetapnya. Ya, kita jelaskan tentang aktiva tetapnya. Bentar. Nah, di sini. Di sini sudah mulai ada intangible asset, begitu. Ini intangible asset. Ya. Ini intangible asset. Ya, nanti bisa dilihat polanya. Jadi polanya adalah kita menjelaskan variabel dependent dulu dari umum ke khusus, oke. Kemudian umum itu maksudnya gini. Umum itu kita menjelaskannya secara luas gitu. Misal di dunia bla 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 bla, kemudian mengerucut lagi di Indonesia bla 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 bla, kemudian mengerucut lagi misal di perusahaan yang akan kita cari gitu. Atau dari fenomena yang tadi ada gitu loh. Ya. Fenomenanya yang ada di Indonesia atau di perusahaan tertentu kita jelaskan gitu. Jadi seperti itu, ya. Dari umum ke khusus. Nah, setelah penjelasan variabel independennya, kita menjelaskan berikutnya adalah penelitian terdahulunya. Ya, di sini pasti ada penelitian terdahulu. Nah, jadi maksudnya penelitian terdahulu itu adalah pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Nah, nanti di kalimat terakhir ya bisa ditambahkan kalimat-kalimat untuk penutup. Mengingat pentingnya memprediksi financial distress sebagai sebuah peringatan awal, maka menarik untuk dilakukan penelitian. Nah, ini penting nih. Nah, ya. Ada kalimat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, atau saya tertarik untuk meneliti ini, atau lagi dari penjelasan di atas maka judul yang saya ambil adalah bla 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 bla, begitu. Ya, jadi intinya adalah kita mencari fenomena, kemudian penjelasan umum, ya, penjelasan umumnya kita jelaskan dari variabel dependent dulu, kemudian dari variabel dependent kita menuju ke variabel independennya. Ya, dari situ kita jelaskan lebih rinci lagi, lalu tambahkan penelitian-penelitian terdahulu ya dengan pendapatnya. Nah, setelah itu baru ditutup dengan kalimat untuk menulis judulnya di situ. Begitu. Oke ya. Seperti itu. Nah, oke, contoh yang kedua, misal
Di sini ada manajemen laba. Pengaruh good corporate governance pada manajemen laba. Kita lihat sekilas ya. Nah, di sini menjelaskan tentang laba juga. Ya. Menjelaskan laba secara umum ya. Kemudian lanjut ke manajemen laba. Oke. Kemudian masih manajemen laba. Nah, di sini adalah fenomenanya gitu. Jadi penjelasan fenomena boleh di atas atau setelah penjelasan umum itu, ya. Nah, ini boleh misal penjelasan umum dulu di dunia bahwa laba itu berpengaruh sangat baik untuk perekonomian gini-gini. Nah, lanjut ke fenomenanya atau faktanya. Gitu, ya. Di sini fenomena. Ya. Lalu kemudian setelah manajemen laba dijelaskan ya, lanjut ke good corporate governance. Ya, karena judulnya tadi adalah pengaruh GCG terhadap manajemen laba. Nah, di sini jelaskan GCG-nya. Itu. Ya, simple kan? Nah, penelitian ini berfokus pada mekanisme. Nah, ini adalah kalimat penutupnya. Selain itu, ya, ini kalimat penutupnya. Gitu ya. Nah, baru kita menulis ya perumusan masalah. Kalau perumusan masalah tentu saja pertanyaan apa sih yang mau dicari begitu ya. Masalah apa yang mau kita cari? Kalau di sini nah ini permasalahannya, apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Jadi komite audit, dewan komisaris, kepemilikan institusional, manajerial, ini kan adalah GCG ya. Jadi adalah salah beberapa indikator dari GCG berpengaruh terhadap manajemen laba. Itu. Jadi kita bisa menjelaskan keempat-empatnya sebenarnya tadi di awal ya. Komite audit kita jelaskan pengaruhnya terhadap manajemen laba, dewan komisaris seperti apa gitu. Cuma karena ini jurnal jadi tidak terlalu menjelaskan secara detail gitu ya. Seperti itu ya. Jadi silahkan kalian buat judulnya, latar belakangnya. Judul sudah ada, dibuat latar belakangnya. Jangan dipikirkan, lihat penelitian terdahulu, lihat skripsi orang boleh, tapi jangan sama kalimatnya. Dibaca dulu, kalian ulangi lagi, diketik supaya tidak terjadi plagiat. Ya, kalian ulangi sambil diketik, sambil dibaca-baca, misal tentang fenomena intangible asset atau intelektual kapital ya. Cari fenomena tentang intelektual kapital seperti apa. Gitu, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya, walaupun penjelasannya tidak sempurna ya, lagi-lagi tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu, tapi semoga saya harapkan sih lebih kepada semangat kalian gitu, semangat dalam membuat tulisan ya, karena syarat kalian lulus S1 ini adalah yaitu membuat tulisan ya, bukan mengerjakan soal lagi tentang materi-materi terdahulu, tapi syaratnya adalah membuat tulisan atau karya ilmiah. Ya, ini simple. Yang penting dasarnya fenomenanya kalian kuat. Kedepannya nanti insya Allah lebih gampang. Gitu. Jadi fenomenanya yang harus dikuatkan, latar belakangnya harus dikuatkan, baru ke bawahnya ke bab 1, bab 2, bab 3 dan berikutnya itu akan lebih mudah lagi ya. Baik, terima kasih. Penjelasannya walaupun singkat tapi agak banyak juga sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.